pesat sekali perkembangan orang masuk ke dalam Islam, dan yang masuk ke dalam Islam adalah orang-orang yang terdidik, orang-orang yang terhormat, orang-orang yang memiliki status sosial yang tinggi, bukan orang-orang gembel, orang-orang bodoh, orang awam. Di Rusia, Islam tidak lagi bisa ditampung di dalam masjid-masjid, meluber sampai keluar. Di Jerman, Masya Allah, kalau Bapak Ibu ikuti perkembangan hari ini, orang berlomba-lomba meninggalkan agamanya, masuk ke dalam Islam tanpa dipaksa. Mereka sudah melihat segala kelebihan, keunggulan, keistimewaan, kemuliaan, ketinggian agama Islam ini, dan mereka sudah jenuh, bosan, bahkan jijik melihat tatanan dunia yang selama ini mereka sudah geluti. Mereka melihat masa depan ini hanyalah bersama Islam. Dengan ini, pada bulan Februari 2012, geliat yang terjadi sekarang itu sudah terbaca dulu, sehingga mereka memperbincangkan potensi yang akan menguasai dunia ke depan ini sebenarnya di tangan siapa. Siapa yang memperbincangkannya? Yang memperbincangkannya adalah negara-negara terkuat dunia, negara-negara memiliki intelijen terhebat di dunia. 15 intelijen terhebat di dunia duduk bermusyawarah di New York, diprakarsai oleh NIC, membicarakan tentang siapakah sebenarnya yang kelak akan memimpin dunia. Maka opsi mereka mengusulkan penguasa dunia masa depan adalah Amerika Serikat. Sebelumnya Amerika, tapi ke depan masih Amerika. Opsi kedua adalah Cina, opsi ketiga adalah mafia-mafia dan gangster-gangster internasional, dan opsi keempat adalah Islam atau khilafah Islami. Satu persatu dikupas dan dibedah, dan satu persatu berguguran dan rontok. Ketika dikaji Amerika, seluruhnya sudah menemukan bahwa Amerika sudah tidak mungkin lagi mampu memimpin dunia ke depan, khususnya di atas tahun 2020, tahun ini ke atas. Dan kita sudah melihat bagaimana sekarang Amerika menjadi musuh bersama. Amerika sudah mulai sakaratul maut dalam banyak hal, bahkan banyak negara-negara dunia ingin mencampakkan dolar dan seterusnya. Lalu masuk pada opsi yang kedua, mereka bicarakan Cina. Sekali lagi saya katakan, yang berbicara ini adalah dunia, yang mendiskusikan adalah para pakar dan para ahli. Saat diperundingkan tentang kemampuan Cina memimpin dunia, tentu saja lengkap dengan segala kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh Cina di samping kelebihannya. Lebih 87% peserta yang hadir menyepakati Cina tak akan mungkin menjadi pemimpin dunia ke depan. Dan memang sekarang ini terbukti Cina pun sedang dalam keadaan krisis, Pak. Jangan Bapak pikir Cina sangat kuat. Iya kedengaran, iya kelihatan, tetapi bila orang-orang yang ahli disuruh bicara, mereka bisa membongkar sesungguhnya seperti apa kondisi Cina pada hari ini. Benar prediksi mereka dulu 2012, Cina tak akan mungkin mampu memimpin dunia karena Cina sesungguhnya sangatlah rapuh. Lalu yang ketiga dibicarakan, jaringan mafia internasional. Gangster-gangster memiliki jaringan ekonomi global, militer, teknologi yang ada di tangan mereka, semua dikaji. Itu juga akhirnya sepakat mengatakan tidak,
mereka takkan mampu menguasai atau memimpin dunia di atas tahun 2020. Berarti opsi keempat. Dan opsi keempat yang mereka bicarakan dulu, lebih 90% yang hadir sepakat mengatakan pemimpin dunia ke depan adalah Islam. Sekarang apa yang mereka rundingkan 8 tahun yang lalu, Pak, mulai dirasakan. Dunia menyaksikan berbondong-bondong orang masuk ke dalam Islam. Makin Islam ditekan, makin Islam melambung. Makin Islam dibenci, diperangi, justru yang terjadi makin Islam diidolai, diminati, dicintai. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka berbagai macam cara-cara busuk mereka melakukan penggembosan, pembusukan kepada Islam. Allah Subhanahu wa taala membuat strategi yang menyebabkan Islam ini justru makin disenangi, dicintai, dipercayai, dan orang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Allahu Akbar. Tinggal kita di Indonesia yang kayaknya memang selalu bagian belakangan, Pak. Ketika peradaban-peradaban yang dulu sangat dielu-elukan di barat sudah dijadikan sampah di barat, peradaban yang sudah jadi sampah itu diimpor ke Indonesia, laku di Indonesia. Ketika sampah-sampah pemikiran di timur, di barat sudah dianggap memang betul-betul sampah yang tidak layak lagi dikonsumsi, tidak layak lagi dipakai, dan itu diekspor ke Indonesia, diterima oleh Indonesia. Indonesia memang selalu belakangan, jangan tersinggung, memang kenyataannya demikian. Saya contohkan saja, Pak, paha ayam itu di Amerika dibuang, Pak. Paha ayam di Amerika itu dianggap sumber dan pusat penyakit yang ada dalam satu tubuh ayam, itu ada di paha. Nggak tahu mau dibuang kemana, maka ditimbulkan isu paha ayam paling empuk, paling enak, diwakili dengan filet ipin dan upin. Dioper film itu ke Indonesia, diterima oleh orang Indonesia, dan sekarang isunya adalah paha ayam paling baik. Padahal Nabi Muhammad SAW paling tidak menyukai pada hewan ternak bagian paha, apalagi yang dekat dengan pantat. Karena segala yang tidak baik pada hewan itu ada pada bagian paha, bagian pantat. Mereka buang, Pak, karena tidak ada pembuangan kecuali langsung menghasilkan, kecuali hanyalah Indonesia. Mereka buang ke Indonesia dengan judul KFC dan lain-lainnya. Sekali lagi, ini memang tempat negeri pembuangan, Pak. Membuang-buang ideologi yang sudah punah, pemikiran-pemikiran yang sesat, menyesatkan, ya, ibaratnya begitu. Ketika di luar sana, di Amerika, di Eropa, di negara besar, demokrasi sudah mulai dianggap basi, di sini masih dielu-elukan. Begitulah kenyataannya. Hamba-hamba Allah kami muliakan, kita diumumkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu ya'lu, lanjut, wala yu'la alaihi. Islam itu paling tinggi dan tidak ada yang melebihi ketinggian Islam. Kumpulkan seluruh ajaran apapun di muka bumi, adu tanding, Pak, dengan ajaran Islam, Pak. Ini bukan karena kita orang Islam, ya, lalu kita ingin menang-menangkan Islam. Kenyataannya demikian. Tahun 2020, maaf, abad ke-20 maksud saya, 3 kali diadakan adu tanding yang terhebat ajaran mana, hukum mana, sistem mana di bumi ini. Adu tanding ini, Bapak Ibu, melibatkan para pakar-pakar dan ahli-ahli seluruh negara dan seluruh dunia. Tempat perlagaan adu tanding sistem terbaik ini adalah di Perancis. 3 kali dalam